Dan apa sih Infrastrukturnya, betul. sebenarnya yang membuat kawasan Danau Toba menjadi destinasi utama wisata di Indonesia yang kemudian dipilih untuk menjadi puncak dari perayaan Hari Ulang Tahun RI yang ke-71? Jawabannya, Ade Mulia telah mewawancarai Menteri Pariwisata Arif Yahya di Medan, Sumatera Utara berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah panggung apung. Ini adalah pusat acara untuk perayaan Pesona Indonesia atau Pesona Danau Toba yang diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arif Yahya mengenai event yang diselenggarakan yang cukup megah dan juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Pak Menteri, kita mau tanya-tanya nih Pak Menteri, ini kenapa kemudian Danau Toba dipilih sebagai destinasi? Karena kan selama ini sudah ada Pesona Lombok, Pesona Papua, Pesona Flores, lalu kemudian ini dijadikan sebagai puncaknya di Danau Toba. Kenapa, Pak? Oke, sekarang judul acara ini adalah Pesona Danau Toba. Tapi di depannya ada kata-kata Karnaval Kemerdekaan. Karnaval Kemerdekaan. Kenapa Danau Toba yang dipilih? Karena kita mempunyai 10 destinasi prioritas dan yang pertama kali terjadi badan otoritanya adalah Danau Toba. Di Danau Toba. Ya, Jadi, untuk itu hadiah sebagai yang pertama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, acara Karnaval Kemerdekaan kita adakan di Indonesia. oke, ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi ini menjadi apa namanya pusat aktivitas selama berhari-hari begitu di Sumatera Utara. Tapi Pak Menteri, yang menjadi persoalan adalah ini kan kita tahu bahwa aksesibilitas, masalah konektivitas juga masih menjadi kendala. Kita tahu dari Jakarta menuju Danau Toba kan baru saja ada bandara. Ini bagaimana Pak untuk kedepannya untuk masalah konektivitas ini? Ini namanya nice problem. Karena masalahnya itu membludaknya demand. Jadi kalau untuk orang marketing itu senang sekali, itu demandnya jauh lebih tinggi daripada supply. Saya beri contoh. Sekarang 1 bulan orang datang ke bandara yang tadi kita turun adalah Bandara Silangit. Dekat dengan Danau Toba dari Jakarta terutama itu sudah 15.000 per bulan. Per bulan? Itu melebihi target ya Pak ya? Melebihi target dan melebihi kapasitas. Oke. Ya, kapasitas yang akan kita bangun aja hanya 150.000 kali 15.000 kali 12 atau setahun itu 180.000. Nah, ini ada dua sisi. Pertama, kita berhasil meng-attract wisatawan datang ke sini. Sisi lain, benar pertanyaan Adek, kita harus menyediakan fasilitas yang lebih, terutama nanti terminal. Kalau untuk runway-nya nanti akan diperpanjang dari 2.250 menjadi 2.650. Sehingga pesawat berbadan lebih lebar kelas 737-800 atau Airbus 320 bisa mendarat di sini. Berkaca dari pesona Danau Toba, lalu kemudian juga pesona-pesona lain di daerah-daerah, ini bisa jadi sebagai titik kemudian untuk memperbaiki destinasi tersebut begitu ya Pak? Secara infrastruktur ya Pak ya? Betul sekali. Jadi ini namanya event untuk pemasaran promosi. Tapi kita paham juga selain mempromosikan kita juga harus memperbaiki produknya. Nah, di dalam produk itu yang paling kritikal itu ada marketing mix ya, ada produk, ada price dan juga ada promotion. Tapi kalau bicara soal promotion nih Pak, ada yang unik semenjak Bapak jadi menteri nih. Kemudian menggunakan marketing digital, membawa bloggers mempromosikan Indonesia lewat sosial media. Ini bagaimana Pak? Kemudian idenya datang, lalu kemudian sekarang resultnya sudah 2 tahun ini bagaimana? Ya, yang paling unik sih kita udah ngalahin Malaysia dari dulu, kita kalah dengan Malaysia. Branding Wonderful Indonesia mengalahkan Truly Asia Malaysia, dan sudah mengalahkan Amazing Thailand. Artinya brand Wonderful Indonesia sudah pada posisi top 50 lah di dunia. Nah, ini ujungnya dulu. Lalu mengapa kita masuk ke digital? Karena kita harus sadari 2/3 atau 70% customer wisatawan itu sudah menggunakan digital media. Sosial media sudah begitu ya. Menggunakan sosial media. Aneh sekali kalau customernya sudah menggunakan media digital, kita tidak menggunakan media digital. Jadi untuk anggaranmu menjadi lebih efisien begitu ya. Betul. Branding sangat tinggi, bagus, tapi anggaran juga efisien. Efisien karena digital media efektivitasnya adalah 4 kali lipat dibandingkan dengan konvensional dan mass media begitu ya. Baik, Pak Menteri, kalau kita bicara soal result nih, ujung tombak atau
tolak ukur dari keberhasilan pariwisata kan jumlah turis. Ini gimana Pak selama 2 tahun ini? Ya, jadi ada 3 besar. Kalau makronya yang pertama terhadap PDB, pendapatan per kapita atau kesejahteraan rakyat. Yang nomor 2 devisa. Yang ketiga terhadap tenaga kerja. Nah, kita harus sadari bahwa pariwisata itu adalah industri yang paling mudah dan paling murah untuk meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan devisa, dan menambah tenaga kerja. Dan itu sudah terbukti sampai dengan sekarang. Oke, dan untuk masalah anggaran Pak, ini kan kita masih concern dengan penghematan anggaran, efisiensi anggaran. Apakah kemudian untuk pariwisata dilakukan penghematan juga, lalu dampaknya mungkin terhadap pengembangan destinasi-destinasi di daerah, bagaimana Pak? Ya, kita akhirnya kena juga penghematan ini sekitar 1,2 triliun dari total anggaran kita 5,4 triliun. Akhirnya harus sedikit merubah taktik. Jadi yang tadinya branding itu 50%, advertising 30%, selling 20%, kita balik menjadi branding hanya 20%. Advertising tetap 30%, sellingnya menjadi 50%. Oke, dengan target tetap 20 juta wisatawan, apakah itu jadi berat Pak? Jadi berat. Kalau orang ngerti ilmunya, itu akan berat. Jadi mungkin sellingnya atau penjualannya kita tercapai, tapi brand kita tidak akan kuat. Produk yang brandnya tidak kuat itu tidak bagus. Baik. Ini setelah Danau Toba, pesona Danau Toba, kita tahu Kementerian sering melakukan pesona-pesona begitu ya, acara festival-festival di daerah-daerah. Akan ada festival apa saja setelah ini, Pak? Akan ada terus setiap. Akan ada terus ya? Tapi yang paling dekat nanti dari 10 destinasi itu adalah di Tanjung Kelayang, Belitung. Oke, akan ada seperti ini juga? Akan ada festival semacamnya di Belitung. Baik, kita kembali ke Festival Danau Toba atau Pesona Danau Toba. Iya. Ada floating stage pertama mungkin di Indonesia ya? di Indonesia. Jadi ini panggung terapung. Panggung terapung digunakan untuk konser saya dan selain. Oh, Pak Menteri mau konser juga nanti. Oke, ini mungkin terakhir Pak Menteri, target dari adanya Pesona Danau Toba ini, targetnya apa nih Pak? Ujungnya kita ingin meningkatkan Wisman dari 250.000 menjadi 1 juta. Kalau 1 juta itu berarti 1 miliar US dollar devisa masuk di sini. Dan multiplier efeknya lebih gede begitu ya? Efeknya sekitar 8 kali. Akan mensejahterakan masyarakat kita yang berada di Danau Toba khususnya dan Sumatera Utara. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Sukses untuk acara Pesona Danau Toba. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang singkat saya bersama Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Dan kita berharap tentunya pariwisata Indonesia semakin maju dari Balige ke Parapat, dari Jakarta ke Medan. Mari kita merapat untuk membuat pariwisata menjadi andalan. Ade Mulya, Rizky Jasega dari Medan, Sumatera Utara untuk Metro TV.